di PJL atau Podcast Jagat Lomba. Nah, apa kabar Sob? Udah lama nih kita ngobrol-ngobrol bareng, terutama lewat podcast ya Sob. Ya mungkin hari ini kita ini membawakan suasana baru atau variasi baru dalam menyampaikan materi-materi atau ya kita sebutnya ini saat ini kelasnya gitu biar sobat itu lebih paham. Jadi kita lebih menekankan dalam bentuk video. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sobat juga bisa menekankan dalam bentuk audionya saja. Seperti itu ya, mungkin tidak ditutup kemungkinan ketika sobat pada saat pandemi saat ini sobat itu harus lebih produktif lagi karena banyak sekali waktu-waktu luang yang yang terspend atau terkuras seperti itu. Ya, benar sekali. Masa pandemi bukan alasan untuk malas-malasan, tapi masa pandemi kan kata kunci adalah new normal. New normal mau nggak mau kehidupan normal yang seperti sebelumnya itu sepertinya agak sulit untuk balik lagi seperti itu, dan mau nggak mau satu kata kunci yaitu adalah adaptasi. Tapi sebelumnya Kak, kita ngebahas tadi audio, benar sekali kata Kak Alwan. Teman-teman Sobat Jagat, kalau merasa kuotanya terbatas, koneksinya terbatas, sekarang Jagat Lomba hadir di Spotify. Yaitu podcast Jagat Lomba akan hadir di Spotify. Bukan akan hadir, tapi sudah hadir di Spotify. Sudah hadir. Nah, itu. Apa itu? Namanya apa? Bisa dicari di Spotify, kalau belum ada bisa download. Kalau belum ada aplikasinya tapi pengen ngaksesnya, bisa langsung akses di website Spotify, langsung klik aja di Google Spotify, itu ada namanya Podcast Jagat Lomba. Benar, wajib dibuka tuh Sob. Jadi nanti dengerinnya kalau video kan harus layar HP-nya hidup terus, dan misalnya kuota terbatas nanti misalnya kan karena kalau video memakan kuota cukup banyak ya. Ya, betul. Di Spotify nanti hanya sebatas audio dan sobat bisa dengarnya sambil tiduran, rebahan, atau sambil nyetir. Tapi nggak rekomendasi juga kalau nyetir motor gitu. Iya, betul banget juga. Jadi gini Sob, pada kesempatan kali ini kita itu mau membawakan suatu topik mengenai lomba karya tulis ilmiah nasional terutama. Kami yakin bahwasanya Sobat Jagat ini udah pernah dengar maupun malah udah pernah ikut. Tapi mungkin masih bertanya-tanya kira-kira gimana sih cara memilih lomba karya tulis ilmiah yang baik atau enggak, bagaimana sih cara atau enggak kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang baik agar mendapatkan suatu juara. Nah, Kak Adit ini Sob, admin Jagat ini salah satu yang bisa dibilang udah lama terjun dalam bidang karya tulis ilmiah. Mungkin Kak Adit bisa sedikit sharing mengenai pengalaman di lomba karya tulis ilmiah nasional. Iya, udah lama sih, kalau dihitung secara kalender tahun Masehi itu 5-6 tahun ya, bukan nyoba-nyoba tapi coba concern gitu ya, coba-coba concern di LKPIN. Pertama kali kalau dikatakan debut adalah pada tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi memang awal-awal nulis itu juga sebenarnya, bahkan sebelum debut itu sebelumnya ada seperti tugas sekolah itu untuk nulis karya ilmiahnya gitu. Dulu pertama kali nulis karya ilmiah, bukan ada kutip untuk lombanya, pertama kali nulis karya ilmiah itu sekitar tahun 2015 apa 2012 gitu. Sepertinya transisi 2 tahun itu ada mata pelajaran itu namanya matematika, idaman siswa yang rajin. Iya. Mungkin yang nggak rajin nggak tahu gitu. Tapi matematika dulu jadi ada tugas, terutama sub materi yang statistika, bahwa di situ ada tugas jadi seperti kegiatan riset kecil-kecilan. Jadi gambarannya bahwa karya ilmiah itu nggak mesti yang wow, yang luar biasa, bikin planet, bikin robot gitu, enggak juga. Mobil terbang gitu ya? Yang mobil terbang itu berapa? Ya, pesawat terbang mungkin yang dibikin gitu, ya itu juga nggak gitu juga gambarannya. Tapi ada dulu kegiatannya adalah seperti pengamatan dan analisis untuk mean, median, dan modus. Itu mungkin udah nggak asing bagi kita semua atau bagi Sobat Jagat yang masih menempuh studi, yang SMA, SMP, atau yang kuliah mendengarkan podcast ini. Karena dulu lebih ke menganalisis 3 hal itu, tapi yang dianalisis ada berbagai faktor. Jadi dulu lebih pengamatan jadi kendaraan yang keluar masuk di kota saya, dulu berasal saya. Terus kemudian ada faktornya seperti jam pengamatannya. Jam yang pertama itu jam yang pagi, itu dulu jam 9 seingat saya. Terus ada jam siang, jam 1. Terus ada yang sore, itu jam sekitar jam 4 sore. Jadi ada faktor itu. Selain faktor jam itu,
ada faktor jenis kendaraannya. Ada yang roda 4, ada yang roda 2 gitu. Yang roda 1 nggak ada, itu di sirkus ini. Jadi jangan dipaksakan gitu. Ya, nah, jadi gini sob, inti dari pembicaraan tadi itu maksudnya seperti ini. Dalam mengawali karir tulis ilmiah itu nggak harus sobat itu pro dalam bidang kepenulisan atau enggak sobat memang memiliki latar belakang dalam hal kepenulisan. Bahkan dari Kak Adit sendiri mengawali karir dalam bidang karya tulis ilmiah itu dari mata pelajaran matematika kayak tadi. Iya, matematika favorit anak SMA, SMP. Betul. Nah, apalagi yang tadi Kak Adit juga bilang bahwasanya dalam membuat karya tulis ilmiah idenya itu nggak harus yang muluk-muluk, yang sederhana aja, yang memiliki impact itu juga bisa disebut dalam karya tulis ilmiah. Nah, berbicara mengenai karya tulis ilmiah, kira-kira Adit udah kemana aja nih? Kalau kita bahas mengenai podcast pertama dan kedua yang kami udah sharingkan itu mengenai apa saja sih manfaat, kenapa sih teman-teman harus ikut lomba-lomba penalaran, bagaimana cara membentuk tim. Nah, berbicara mengenai itu, Kak Adit udah sampai mana aja nih? Kira-kira petualangannya dalam hal karya tulis ilmiah. Petualangan mungkin kalau dibikin film itu jadi apa namanya? Adit the Explorer gitu. Adit the Explorer ya, kayak Dora the Explorer gitu. Iya, atau apa namanya? Yang di TV. Petualangan si Adit gitu. Gimana tuh? Apa namanya, intinya dulu ya udah kemana aja sih, karena karya ilmiah itu bisa nyoba beberapa kota besar di Indonesia gitu. Bayangin aja, kalau saya sih gini sob, saya sebenarnya asalnya bukan dari kota yang besar-besar amat gitu. Ya dari asal daerahnya itu ya daerah, tapi bukan kota-kota besar banget. Tapi karena karya ilmiah itu sudah nyoba beberapa kota, kayak Jakarta udah pernah, Bandung pernah, Surabaya pernah, Bali pernah, daerah-daerah Jogja juga pernah gitu, dan beberapa yang di pulau luar Jawa gitu pernah gitu. Jadi sebenarnya itu perjalanan sangat panjang sekali ya. Jadi ya istilahnya itu memang nggak bisa langsung sebesar dan sejauh itu. Ada progres awalnya. Pertama kali saya debut lomba debut ya, awal pertama kali debut itu tanda kutip pertama kalinya terjun itu saya tingkat kabupaten dulu kan. Tingkat kabupaten dilombakan, walaupun hasilnya ya dikatakan memuaskan, cukup memuaskan walaupun nggak memuaskan semuanya gitu. Iya. Tapi setidaknya itu bisa menambah jam terbang. Dan akhirnya berikutnya itu coba debut lagi, dan di tahun yang sama itu debut kabupatennya itu 2015, mulai debut apa namanya nasionalnya juga 2015 pada saat itu. Dulu ada kompetisi namanya boleh sebut nggak ya? Boleh. Ya, itu adalah itu adalah kompetisinya ada LKIR LIPI, itu yang ngadain LIPI Jakarta. Jadi itu favorable anak-anak SMA yang mau ikut. Jadi bagi sobat jagat yang SMA, yang kuliah kayaknya nggak ada deh. Yang apa namanya yang SMA bisa tuh ikut. Yang SMP juga bisa ikut. Jadi itu kompetisinya SMP atau SMA gitu. Seingat saya gitu. Saat ini gitu masih ada rutin penyelenggaraan tahun ke tahun, bahkan tahun kemarin walaupun pandemi online ya. Mereka pakai platform teleconference gitu untuk presentasi, dan memang kompetisi itu salah satu kompetisi elit di Indonesia kalau menurut saya sih untuk tingkat SMA gitu. Karena kalau sekarang sih di Indonesia tuh ada beberapa event gitu yang elit, salah satunya itu LKIRP, terus ada ISPO dan ada OPSI. Nah, OPSI itu kayaknya ganti nama deh sekarang. OPSI itu kan di bawah Kemendikbud, saya tahu ya, apa di ISPO-nya yang di bawah Kemendikbud. Kalau yang LKIR itu di bawah LIPI langsung gitu. Jadi nanti kalau dulu pertama kali bayangin tuh anak-anak SMA gak ngerti apa-apa tiba-tiba debut nasional ikut lomba ke Jakarta gitu, itu pengalaman yang luar biasa sekali sih menurut saya untuk anak SMA. Dan itu pertama kali saya naik pesawat. Wah, asik tuh Sob. Dibayarin lagi. Wah. Maskapainya maskapai elit gitu. Wah, jangan disebut. Tidak boleh disebut. Nanti itu. Jadi gitu Sob. Jadi intinya yang susah itu hasilnya mengawali, kayak Mas Adik tadi itu kan mengawali dari tingkat kabupaten bersama dengan saya. Nah, untuk sobat yang penasaran mengenai prestasi-prestasi dari Kak Adit ini, terutama dalam bidang LKTIN, silahkan cek di CV Kak Adit di highlight-nya Jagat Lomba. Silahkan, teman-teman mungkin barangkali mau mengundang Kak Adit nih dari pembicara di salah satu eventnya teman-teman. Silahkan. Jadi kiranya masih kurang di podcast, siapa tahu masih ngundang. Nah, betul. Dan nanti bisa silahkan hubungin lagi. Oleh karena udah deh, kita ngobrolnya udah gitu aja. Mungkin sekarang beranjak ke sesi selanjutnya, yakni kelas. Jadi ini kelas pertama ini membahas mengenai seluk-beluk LKTIN yang akan dibawakan oleh Kak Adit. Oke, Sob, langsung cek aja. Langsung saja kita lanjut di kelas Jagat yang episode
pertama ini. Pada episode kali ini kita akan ngebahas terkait kupas tuntas lomba nasional LKTI. Ini lomba penarian sangat banyak sekali, tapi yang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada LKTI. Apa itu definisinya, bagaimana cara juara, apa yang perlu dipersiapkan. Kalau yang terakhir ini, apa yang perlu dipersiapkan tentunya Anda sendiri, bukan orang lain. Tentunya pada episode ini membahas terkait kumpas tuntas lomba nasional KTI ini, tolong di highlight. Berikutnya adalah secara definisi, selalu bertanya-tanya definisi dari LKTI itu apa gitu. Kadang-kadang berkembang di mana-mana definisinya, tapi secara sederhana di sini Jagat mencoba mendefinisikan agar sobat Jagat bisa lebih paham mendalam. Secara definisi panjangnya bahwa LKTI itu adalah cabang lomba penalaran melalui penulisan karya-karya dalam perspektif ilmiah dan objektif yang diorientasikan pada temuan dari hasil penelitian atau kajian pustaka yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berbagai disiplin ilmu bagi penulis karya dan juga bagi pembaca karya tersebut, yang biasanya diawali dengan berbagai tahapan seleksi. Yang pertama bisa abstrak, kemudian full paper, dan juga grand final. Terutama teman-teman sobat Jagat bisa perhatikan yang di bold, ini adalah terkait yang ilmiah dan objektif. Itu apa namanya? Tentu bahwa LKTI itu bersifat ilmiah dan bukan suatu imajiner, tentu terukur dengan pendapat-pendapat para ahli dan juga bersifat objektif. Berarti bukan by on feeling. Tapi bukan berarti teman-teman sobat Jagat ketika menulis karya ilmiah tidak ada feeling, tidak ada perasaan yang dimasukkan di karya ini. Tidak, tapi tetap ada batasannya. Jadi semisal hal-hal yang imajiner itu ya semisal menanam sawah di Mars gitu kan, itu memang kalau dikaji-kaji secara ilmiah akan menjadi suatu karya ilmiah, tapi itu akan menyusahkan teman-teman. Yang masuk akal saja. Tanam sawah di bumi itu lebih masuk akal. Kemudian diorientasikan pada hasil penelitian. Jika ingin mengambil data secara langsung, penelitian dengan data-data primer ataupun kajian pustaka atau studi literatur dengan menggunakan manfaat data-data sekunder, itu juga nggak masalah sebenarnya. Lagi-lagi bagaimana teman-teman menyusun bab per babnya, bagaimana biar akurat dan jelas. Yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berbagai disiplin ilmu. Tentunya harapannya LKTI itu bisa mengembangkan ilmu teman-teman di luar kegiatan akademik. Sebenarnya LKTI ini hampir mirip kegiatan akademik secara konseptualnya, tapi mungkin ada kegiatan yang lainnya seperti kemampuan presentasi, kemampuan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya, itu juga adalah di LKTI. Kemudian tahapan seleksi yang di highlight ini ada 3 tahapan ini biasanya pada umumnya, tapi kadang-kadang juga LKTI itu cukup full paper dan juga grand final, bahkan ada yang langsung kirim full paper dan langsung tiba-tiba grand final itu ada. Tapi secara umum ada abstrak dulu. Apa itu abstrak? Abstrak kurang lebih seperti ya bukan ringkasan ya, abstrak itu terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, dan juga gambaran prediksi hasil atau kesimpulan sementara yang apa namanya kurang lebih katanya nggak sampai 250. Dan kesimpulan sementara ya, sorry. Tapi kesimpulan dari hasil penelitian atau kajian pustaka atau studi literatur teman-teman. Kemudian ini adalah terkait kata kuncinya, jadi nggak muluk-muluk. Tadi definisi panjangnya, inti dari definisi karya ilmiah yang jelas itu ilmiah dan objektif. Ini hal yang sangat mutlak sekali. Jadi sobat Jagat bisa beropini terutama di bab 1 ataupun bab 4. Semisal bab 1 membahas terkait kesehatan, teman-teman bisa melihat perspektif dari kacamata teman-teman dan tentunya didukung oleh data yang ada. Jadi bukan perasaan saya pandemi ini nggak selesai gitu, karena perasaan saya di rumah saja gitu, nggak seperti itu. Tapi tetap ada feeling and touch gitu, ada sentuhan dari suatu perasaan dari hati sobat Jagat. Wah, sepertinya ini masih pandemi ya, karena menurut data statistik apapun data teman-teman sobat Jagat, data dari Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, ataupun dan lain sebagainya yang terukur tentunya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nilai-nilai ilmiah dan juga objektif tentunya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan data dari perasaan saya blogspot ini bagus gitu,
oh WordPress ini bagus gitu. Bahkan kalau beberapa dosen juri pun tidak merekomendasikan Wikipedia sebagai rujukan untuk penggunaan untuk bahan karya ilmiah. Jurnal, buku tetap jadi idaman gitu, ataupun koran mungkin, tapi koran pun jarang karena sobat jagat pun jarang beli koran mungkin gitu. Ataupun ya mungkin yang short kabar elektronik bisa juga gitu, yang kredibel ya, seperti ya sebut saja yang ada .com atau .id, dan itu jelas gitu, jangan bla 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 .blogspot gitu, tiba ada news.blogspot gitu, itu nggak masuk akal. Kemudian temuan jelas yang tadi dijelaskan, terus ini tahapan seleksi. Jadi simpelnya itu 3 kata kunci ini sobat pahami bahwa ini adalah lomba karya tulis ilmiah. Ingat, lomba karya tulis ilmiah, bukan karya tulis ilmiah. Jadi lomba karya tulis ilmiah ini adalah definisinya kata kuncinya biar jelas. Cara ikut LKTI ini menjadi sering pertanyaan sekali, bagaimana caranya. Yang jelas timbul pertanyaan bahwa apakah ada lomba di masa pandemi ini? Tentunya ada. Jika sobat jagat gabut bisa cek aja di LKTI, klik aja di Google LKTI pandemi. Ini bakal banyak sekali muncul kok, bisa diakses. Ada banyak sekali, dan ini adalah peluang untuk sobat jagat daripada nge-follow akun jagat lomba hanya cuma ikut melihat gitu. Tapi kenapa nggak ikut lomba? Hitung-hitung nggak rugi banget nge-follow jagat lomba. Kemudian ya mulai aja dulu, follow aja dulu, itu adalah tagline dari kebanyakan orang sih, untuk memacu bahwa nggak ada salahnya untuk mulai dulu, nggak ada salahnya untuk nge-follow dulu gitu. Caranya seperti itu gitu. Langkah awal sekali bahwa untuk mengikuti LKTI ini adalah tentunya mencari informasi lomba. Sobat jagat, bagaimana caranya untuk ikut lomba? Kalau teman dari sobat jagat tidak tahu info lombanya gitu. Oh, saya ingin ikut lomba ini, tapi informasinya di mana gitu. Nah, gitu. Follow aja dulu, mulai aja dulu, nggak ada salahnya gitu. Apalagi kalau follow akun jagat lomba ataupun akun-akun info lomba lainnya. Jadi pada dasarnya banyak sekali akun info lomba, tidak hanya jagat lomba, banyak sekali yang lainnya. Bisa ketik aja di Instagram gitu info lomba gitu, atau ketik aja jagat lomba, dan jangan lupa klik follow. Nah ini just follow. Kemudian hal-hal yang perlu disiapkan, tadi itu langkah awalnya udah jelas, cari dulu info lombanya. Bagaimana sobat jagat ingin ikut lomba kenalan jika infonya tidak ada gitu, random sekali bukan kalau nggak ada info. Hal-hal yang perlu disiapkan apa saja gitu, pada dasarnya hanya 3 yang perlu disiapkan dulu. Yang pertama jelas tim ini nggak mutlak sih menurut saya sob, karena kadang-kadang ada juga lomba yang mempersilahkan sobat jagat untuk solois atau bersolo karir gitu pada lomba LKTI-nya, itu gak masalah. Tapi pada dasarnya LKTI kebanyakan adalah tim gitu, basisnya adalah tim. Jadi siapkan, sobat bisa mencari teman terdekat, atau sobat ikut suatu UKM dan merasa wah saya sebenarnya cocok dengan dia gitu, bisa jadi tim saya gitu, siapa tahu gitu. Dan nggak muluk-muluk gitu. Saya dulu tim pertama saya untuk LKTI bahwa dia adalah teman sekelas saya sob, teman sekelas dari SMA, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kita satu kelas dan kita cocok akhirnya gitu. Kemudian adalah ide gitu. Pada dasarnya LKTI tanpa ide itu ibarat makan sayur asem tanpa nasi gitu. Jadi ya udah, hanya imajiner, kenyangnya hanya imajiner saja gitu. Bahkan kita tahu bahwa budaya kita bahwa kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Itulah ibaratnya kalau ikut LKTI gitu. LKTI nggak ada ide, random sekali gitu, nggak ada tujuan. Jadi jangan lupa cari ide. Dan terakhir adalah seperti tadi kan udah nge-follow tuh, ya carilah info poster atau lombanya. Banyak sekali. Saya tidak menyebut ratusan, gambaran saya bahwa ada puluhan akun info lomba yang setiap hari nge-upload terkait info atau pamflet lomba LKTI gitu. Ya totalnya mungkin ada banyak sekali, bahkan bisa sampai ratusan share gitu. Jika sobat ingin ikut lombanya, kalian bisa sobat cek aja dengan menggunakan hashtag info lomba gitu. Itu akan memudahkan sobat untuk melihat, wah sebenarnya banyak juga gitu, atau info LKTI, atau bahkan hashtag
LKTI pun itu sudah sangat banyak sekali informasi lombanya gitu. Jadi tidak sulit daripada nge-follow akun apa gitu yang random. Ini untuk tim, sebenarnya sobat bingung gitu, timnya seperti apa ya kebutuhan untuk LKTI. Ibaratnya seperti main sepak bola ya. Kenapa saya sepak bola gitu contohnya, karena ya sepak bola adalah olahraga sejuta umat. Kadang ada yang suka, memang bukan kadang ada yang suka, kebanyakan orang suka dan kebanyakan juga enggak, lagi-lagi kembali ke hobi gitu. Begitu pada LKTI ada susunan formasi timnya yang menarik gitu. Yang pertama ada kreator yang hobi bikin PPT, bikin poster, bikin apapun itu yang terkait visual dan juga terkait editor. Editor ini bukannya editor jeduk-jeduk, itu bukan gitu. Ini editor yang editorial terkait paper atau makalah. Jadi nanti jelas tuh spasinya apa, fontnya apa, di ketentuan poster atau pamfletnya misalnya fontnya Arial. Tapi sobat jagat nekat sepertinya pakai Algerian, bagus gitu. Ya bagus buat sobat jagat, buat juri itu nyakitin mata font seperti demikian gitu. Jadi harus sesuai gitu ya fontnya. Kalau udah jelas Arial ya jangan terlalu idealis gitu. Saya suka Calibri gitu. Tidak. Sobat tetap harus ikuti. Editor harus begitu. Kemudian yang mengatur PPT, poster dan hal visual lainnya. Ini yang kedua ada konseptor. Ini biasanya jadi leader ya. Biasanya kalau di kalau di sepak bola itu central midfielder, biasanya ini konseptor ini kalau di sepak bola ibaratkan adalah Mesut Ozil. Mesut Ozil itu yang megang kunci permainan, yang mengatur segala hal di lapangan. Begitu pun konseptor gitu. Dia yang ngatur sejak awal idenya apa, terus bagi job desk. Kamu gini gitu. Bayangin aja suatu tim nggak ada yang seperti itu ya, bayangin susah banget. Ya seperti sepak bola nggak ada playmaker gitu ataupun maestro lapangan tengah gitu ya, nggak ada yang bisa mengendalikan pertahanan bahkan penyerangan. Begitu pada KTI. Terus ada yang presentator, ini penting sekali, bisa dikatakan sederhananya adalah juru bicara gitu. Bayangin bahwa suatu tim nggak ada juru bicara, misalnya tiga-tiganya nggak bisa ngomong gitu. Bukan nggak bisa ngomong dalam artian ngomong secara umum bisa gitu, ngobrol sama teman bisa, tapi ngobrol sama juri, terus bicara, menyampaikan ide, mengumumkan pendapat gitu nggak bisa ya, susah juga sebenarnya gitu. Jadi ini intinya perlu gitu. Jadinya dominan presentasi itu biasanya orangnya yang menggebu-gebu, semangat. Tidak ada sebenarnya konsep extrovert introvert tidak ada pengaruh juga sebenarnya. Kalau introvert dikasih suatu room atau ruang tertentu yang membuat dia nyaman pun seorang introvert bisa jago untuk presentasi. Begitupun yang extrovert, bahkan yang extrovert pun bahkan lebih ya sama aja gitu, bahkan melebihi gitu, karena udah kebiasaan dia extrovert gitu. Pun introvert jika nyaman pun bisa menjadi presentator yang terbaik. Jadi sobat jagat yang merasa introvert jangan takut. Kemudian tips milih LKTI. Banyak tuh lomba-lomba LKTI. Apa aja tipsnya? Kenapa harus ada tips sih gitu? Karena pada dasarnya sejujurnya ya sobat harus jeli mengenai LKTI terkait yang diadakan tuh apa demikian. Nanti siapa tahu tidak sesuai dengan ekspektasi dari sobat jagat. Pengennya A ternyata ekspektasinya F, kan sangat kecewa sekali. A ke F cukup jauh gitu. Ya misalnya gambarannya bla 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 bla, wah indah gini, keren gini, hadiahnya demikian, tapi pas di akhir-akhir kita ada perubahan hadiah gitu. Ya saya belum pernah menemukan seperti itu, tapi jangan sampai sobat jagat mengalami demikian. Yang pertama, tips memilih LKTI sesuaikan dengan bidang. Jika sobat pengen keluar zona nyaman, ya keluarnya yang masuk akal gitu. Ketika sobat basisnya memang biologi, nyoba-nyoba bahas-bahas terkait politik atau ekonomi, ya seyogyanya dalam satu tim itu adalah yang concern di bidang itu, karena the right man in the right place, ingat itu, orang yang tepat pada tempat yang tepat itu. Jadi sobat yang basis biologi ingin memaksakan ke politik tidak dilarang sebenarnya, tapi alangkah baiknya karena itu adalah seperti definisinya tadi, yaitu mengembangkan disiplin ilmu gitu. Ya merempet-rempet kalau biologi mungkin ke kimia fisika masih masuk akal, tapi kalau politik lumayan susah bagi sobat jagat gitu. Ataupun mungkin sobat yang punya background terkait ekonomi atau budaya, pengen nyoba terkait hal-hal berbau genetika gitu. Ya setidaknya sobat ketika
presentasi atau grand final adalah satu orang saja yang memang concern di bidangnya. Bukannya apa sob, kita tidak mematahkan semangat sobat, tapi itu yang bisa mendukung sobat ketika grand final dan juga mendukung argumen ketika beradu argumen dengan juri nanti. Jadi tidak random gitu. Alangkah baiknya sesuaikan dengan bidang gitu. Ya biologi, ya ketika ada lomba terkait keteknikan atau teknologi, ajak dong teman. Gak ada ruginya juga ngajak teman. Yang kedua, jelas instansi penyelenggaranya. Yuk di tracking yuk siapa yang menyelenggarakannya. Misalnya kan biasanya ada tuh kalau jagat lomba ngupload info lomba kan, kita biasanya nge-tag akun-akun official akunnya tuh penyelenggara lomba, dicek gimana gitu. Wah, ini yang menyelenggarakan adalah instansi A, B, C, D gitu. Jangan tiba-tiba tidak menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang juga ada lomba random sekali gitu, bahkan penyelenggaranya akun misalnya akun akun official penyelenggara lombanya itu masih coming soon misalnya, tapi posternya udah itu. Mungkin panitianya lupa upload poster atau gimana, tapi itu yang menjadi hal yang cukup mencurigakan. Kenapa bisa demikian? Misalnya deadline-nya sekian, biasanya instansi yang sangat jelas tuh itu adminnya atau panitianya tuh totalitas gitu, D-2 gitu, A-2 maksudnya gitu. D-1 gitu, D-1 deadline-nya 6 jam lagi gitu. Di official akunnya biasanya gitu. Itu gitu, appreciate untuk panitianya sangat struggle banget itu, terutama divisi PDD ya sepertinya gitu. Itu sangat jelas sekali mungkin, dan juga track recordnya bagaimana gitu, siapa dari misalnya penyelenggara kampus, wah misalnya organisasi A dari kampus B, dari kampus A gitu, wah jelas nih, berarti udah jelas tuh. Atau bisa searching misalnya nama lombanya lomba A gitu, ketik aja di Google dengan nama lomba itu, apakah muncul apakah tidak gitu. Kalau nggak muncul patut curiga gitu. Kenapa? Karena ya biasanya kalau lombanya muncul di Google ataupun di IG ataupun lainnya itu jelas gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kejadian bahwa sobat ikut lomba bla 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 bla, ikut sampai grand final, presentasi, itu hadiahnya nanti dulu ya, kita nanti akan ditransfer nanti ujung-ujungnya sobat akan kesulitan, misalnya penyelenggaraan tidak jelas instansinya mana. Itu tolong diperhatikan sob, karena sering banyak kejadian demikian, tolong diperhatikan gitu. Kemudian kredibilitas lomba ini itu maksudnya tuh jelas loh, bagaimana rekam jejak lombanya. Bukan berarti baru yang memulai menyelenggarakan lomba itu nggak bagus. Tapi terkait mungkin atmosfer dan lain-lain, lomba yang seru-seru itu pengalaman saya sob itu biasanya lombanya udah berumur 3 tahun sampai 6 tahun itu penyelenggara itu udah seru banget, atmosfernya udah beda. Tapi tidak menutup kemungkinan yang baru mulai pun bahkan bagus menemukan konsep yang beda, misalnya konsep out of the box gitu, itu nggak masalah gitu. Bahkan saya sob dulu ikut lombanya pun yang lomba cukup tertua gitu, yang udah ke-47, jadi udah ya kredibilitasnya udah jangan ditanyakan lagi, dan alumni lombanya jangan ditanyakan lagi bahkan itu. Jadi ya harus diperhatikan ya sob ya berapa tahun gitu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, itu diperhatikan. Tips juara LKTIN, ini tipsnya secara dasar. Yang pertama adalah perhatikan pamflet buku panduan LKTI gitu. Ini sangat dasar sekali, tapi bahwa kalau sobat jagat memperhatikan netizen ataupun masyarakat di internet, ketika ada suatu postingan foto, captionnya apa, komennya apa gitu. Jadi fotonya A, captionnya B, komentarnya E gitu. Jadi ya agak jauh-jauh. Tapi ini tanda kutip secara tidak langsung saya sederhana sob itu bahwa perhatikan semuanya itu, artinya dibaca gitu. Jangan tiba-tiba langsung blak-blak. Udah jelas tema besarnya terkait misalnya COVID-19 gitu. Ya sobat jagat masih nekat membuat ide terkait pengolahan limbah gitu. Pengolahan limbah, tapi itu tidak menyentuh terkait apa itu hubungan dengan COVID-19 gitu. COVID-19. Hanya limbah bla 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 bla, ya tanda kutip
tidak berharap lebih ya untuk masuk final gitu, karena tema besarnya apa? Oke, pengolahan limbah. Tapi sebenarnya kalau pengolahan limbah dikaitkan terkait nilai-nilai kesehatan, ya bisa juga dimasukin ke CVD 19 ini bisa. Tapi lagi-lagi itu diperhatikan. Kadang-kadang pengolahan limbah bla bla bla, intinya limbah memakmurkan rakyat, dan tapi ini nggak disentuh sama sekali ya, jangan berharap untuk yang lebih ya gitu. Jadi makanya tolong dibaca gitu latar belakangnya bagaimana, buku panduan LKTI-nya apa gitu. Yang tadi itu ketika misalnya kreatornya, wah sepertinya saya suka font Calibri gitu. Padahal udah jelas-jelas di buku panduan fontnya itu adalah Times New Roman. Ini sangat bahaya sekali sob ini. Yang kayak gini nih hati-hati gitu ya. Kemudian ini contohnya adalah terkait tema, tolong diperhatikan tema besar LKTI-nya. Temanya apa? Seperti saya bilang tadi terkait COVID, ini terkait eksistensi bla 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 bla. Ini kata kuncinya ada di Indonesia Emas 2045. Ya, nggak jauh-jauh latar belakang pembahasan ataupun tinjau mustaka yang akan menyentuh terkait Indonesia Emas 2045. Itu sederhana. Ini kan tema besar, nanti dituangkan ke subtema biar lebih spesifik dan fokus gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Bagaimana untuk mewujudkannya dengan strategi-strategi 5 ini, agak kompleks: teknologi, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi kreatif. Dan mungkin beberapa waktu ke depan kita pun bahkan akan mencoba mereview lomba-lomba biar sobat jagat tidak bingung gitu. Ini lomba bagus gak sih? Semua lomba pada dasarnya bagus gitu, pada dasarnya. Tapi kadang-kadang ada mungkin kejelasan informasi yang sulit gitu dipahami. Ini buku panduan. Perhatikan bobot penilaiannya gitu ya, jelas. Ini kan ada bobot. Biasanya lomba-lomba, saya bilang lomba yang bagus itu adalah lomba yang terbuka gitu. Terbuka tuh maksudnya bahkan untuk form penilaian pun diberikan di buku panduan gitu. Berarti secara nggak langsung sobat jaga bisa muhasabah diri gitu. Muhasabah diri itu evaluasi diri. Sederhananya lagi ya, mengaca gitu. Sebenarnya ide saya sudah bagus ini, keunikan, kreativitas, inovasi, originalitas juga mantap. Tata letak juga halaman, ukuran kertas sudah jelas. Jadi sobat jaga bisa muhasabah diri. Jika demikian, yang ini yang satu bisa format penulisan karya ilmiah udah jelas, berarti paling enggak saya dapat nilai 10 gini untuk yang poin pertama gitu. Pun yang poin-poin berikutnya, misal data, relevansi sumber informasi, kesesuaian sumber informasi, misal originalitas datanya jelas gitu. Misal sobat wah nyari sendiri, download jurnal sendiri dan lain-lain, akurat juga gitu, dan layak dan relevan gitu sob. Berarti paling enggak sobat kalau bermuhasabah diri paling 20 maksimal lah, 16 lah, karena saya dan tim saya udah berjuang gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi sobat secara nggak langsung mensimulasikan gitu, saya dapat berapa gitu. Jika sobat misalnya menemukan buku panduan terus nggak ada form penilaian, bisa diskusi sama panitia, boleh nggak diminta gitu, kira-kira gitu gambar. Terus kemudian mempelajari gaya penulisan ilmiah dari jurnal instansi penyelenggara gitu. Ini penting sob, karena kadang-kadang ini yang sering luput gitu, kita menulis LKTI ugal-ugalan karena yang dikedepankan adalah juaranya. Sebenarnya bukan LKTI goalsnya adalah bukan juaranya, tapi bagaimana penyampaian idenya. Seperti itu sih menurut saya sob. Jadi jelas juara dan akhirnya random dan nggak pernah masuk grand final, dan ya ujung-ujungnya tidak bermuhasabah diri. Sebenarnya saya salahnya di mana gitu. Sobat bisa lihat nih, misalnya sobat ikut lomba di IPB, ya sobat bisa iseng-iseng dong baca di jurnal IPB gitu. Ini sangat jelas sekali, ini terbuka, jadi sobat bisa. Ya gambarannya bahwa ada suatu pepatah bahwa know your enemy, ketahui musuhmu. Kenapa ketahui musuhmu sangat cocok untuk yang ini? Karena pada dasarnya mengapa gitu, ini jadi pertanyaan gitu. Karena dasarnya juri LKTI biasanya dosen di instansi tersebut yang sering publikasi jurnal gitu. Jadi sobat bisa tuh paham ya, gambarannya dah itu aja jurnal 5-10, enggak kurang lebih mungkin gaya-gaya style penulisan tiap kampus ya hampir antara individu dosennya ataupun jurinya mungkin hampir sama gitu. Rangkum dan pelajari cara penulisannya, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara menuliskan suatu opini gitu, itu diperhatikan gitu. Seperti misalnya di IPB ya ada jurnal IPB gitu.
jangan lomba di IPB, sobat jagat nyari jurnal di ITB gitu, karena ya mungkin secara style penulisan mungkin beda, atau budaya cara menulis atau mengungkapkan pendapat di jurnal juga beda, itu tolong diperhatikan. Ya kalau di IPB ya sobat cari jurnal di IPB, kalau lomba di Brawijaya silakan sobat cari di jurnal Brawijaya. Bahkan sobat di beberapa kampus misalnya yang menjalankan LKTI ini kayak di IPB, ITB, dan di Brawijaya itu ada jurnal spesifik ke fakultas tertentu. Jadi untuk lomba-lomba kan kadang-kadang yang menyelenggarakan organisasi A di fakultas ini gitu. Ya misalnya ini yang menyelenggarakan bahwa ini dari organisasi FPUB di Brawijaya, ya sobat iseng-iseng aja cari aja jurnal Fakultas Pertanian UB gitu. Siapa tahu muncul dari situ sobat pelajari. Cara penulisannya nggak mungkin jauh-jauh beda dari sini sob. Karena biasanya juri ya dari sini sob. Dari hobinya suka menulis-nulis jurnal atau publikasi ilmiah. Misalnya dari LIPI nilai lomba, iseng-iseng saja sob. Cari jurnal LIPI gitu. Muncul. Nah ini caranya tadi. Mungkin itu saja sob, cara-cara beberapa terkait penyampaian kupas tuntas LKTI. Itu saja, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya, dan di kedepannya sobat bisa request mau kupas apa gitu. Dan mungkin sob tolong diperhatikan bahwa nanti mungkin kedepannya kita akan mereview lomba gitu. Jadi sobat bisa, wah ini sepertinya bagus, rekomendasi jaga lomba. Mungkin itu aja. Kalau suka pencet like atau love, atau bahkan share gitu, atau story bawa ngetek itu, wah boleh juga nih itu. Ataupun kalau nggak suka nggak masalah, dislike gitu, karena itu juga kita bisa muhasabah diri dari sobat jagat, atau evaluasi diri, atau bisa mengaca sebenarnya kurangnya di mana. Karena semuanya nggak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sampai jumpa sob di episode berikutnya. Terima kasih.